Ini bisa diartikan juga dalam bentuk yang positif. Tapi yang dibahas di sini adalah kehidupan ganda individu-individu dalam tubuh gereja yang menekan pertumbuhan gerejawi. Hal yang saat ini sering kita lihat di dalam gereja, bahwa orang-orang mulai menjadikan gereja sebagai kedok dari apa yang sebenarnya bukan mereka. Yang saya maksud adalah beragama, yang sering dijadikan status pengalihan untuk menutupi kehidupan ganda orang-orang. Kehidupan ganda adalah suatu rutinitas dua macam kehidupan yang bertentangan dan dijalani seseorang pada saat dan tempat berbeda. Ibaratnya aktivitas kebaikan dan kejahatan yang ditekuni seseorang, atau keinginan roh dan keinginan daging yang saling bertentangan dalam diri satu orang. Yohanes 3 ayat 20. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Ini tidak selalu berarti kedua kehidupan tersebut sama-sama menjadi favorit, tapi semacam kamuflase, menutupi kehidupan jahat yang sedang seseorang jalani. Kita tentu tidak menganggap bahwa ini sesuatu yang wajar, karena berbeda dengan dosa yang diperbuat seseorang, ini murni dilakukan dengan sengaja. Banyak orang yang pada akhirnya jatuh dalam tipu muslihat iblis, menggunakan agama sebagai kedok penyesatan. Penyesatan bukan ditujukan pada orang-orang yang hidup dalam dosa, tapi aktif bekerja dalam kehidupan orang-orang percaya. Sebab itulah penyesatan dalam tubuh gereja menjadi sesuatu yang utama dalam agenda Satan, sebagai tokoh paling bertanggung jawab menyesatkan orang-orang. Kehidupan ganda mengingatkan saya pada sebuah film tahun 90-an, berjudul Desperado, yang diperankan aktor ternama, Antonio Banderas. Film ini kontras dengan kehidupan ganda yang saya maksud, di mana seseorang yang tumbuh dengan tradisi dan pengaruh kekristenan yang kental, dibalut kehidupan keras sebagai pembunuh bayaran. Meski dalam statusnya sebagai film, namun kisah yang menyerupai, benar-benar nyata, ada dalam kehidupan keras Amerika Selatan. Sebuah dokumenter tentang hitman, pembunuh bayaran, sempat dirilis salah satu stasiun berita ternama. Seorang pria yang berprofesi sebagai seorang pelaksana pekerjaan konstruksi, mempunyai sisi kehidupan yang lain sebagai hitman. Cuplikan dari sebagian durasi pada dokumenter tersebut, memperlihatkan beberapa peralatan yang digunakan hitman tersebut, yang antara lain, sebuah tas yang berisi dua macam benda. Yang pertama adalah Alkitab, dan yang kedua adalah senjata jenis pistol genggam, yang biasa ia gunakan dalam melakukan aksinya. Agama tidak lagi penting bagi orang-orang ini, karena hanya sebagai rutinitas dan tradisi turunan, atau semacam sebuah versi baik dari kejahatan yang terpelihara. 2 Petrus 2 ayat 14, mata mereka penuh nafsu zinah dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Kedok iman, bagi kita sangat memprihatinkan, dan miris ketika kita melihat, merasakan, ataupun terlibat secara tidak langsung dengan aktivitas mereka. Kehidupan ganda yang sering ada dalam kehidupan beragama, adalah perzinahan dan pencabulan. Adalah dua hal semiliar yang paling banyak menciptakan kehancuran persekutuan. Satan tahu bagaimana menciptakan kekacauan dalam kehidupan Kristen, dengan cara menyusup dalam tubuh Kristen, menjadi sesuatu yang paling efektif. Mengatasi itu semua, adalah dengan menggunakan perisai iman, mengikuti pedoman utama kita, yaitu Alkitab.